Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku. Seneng banget hari ini masih bisa share lagi kegiatan harian aku. Diawali pagi hari nih teman-teman. Nih mama lagi panen serai. Seperti biasa tuh aku kan jarang beli serai ya. Tapi beberapa waktu ini, akhir-akhir ini aku tuh beli serai terus. Karena mama nggak berani panen serai oleh mama. Kemarin pernah sekali disengat apa sih namanya? Kayak penyengat yang rumahnya di bawah daun itu loh teman-teman, nggak tahu deh namanya itu, pokoknya penyengat deh ya. Jadi mama tuh pernah sekali disengat gitu dan akhirnya mama nggak berani lagi buat panen-panen serai di sini. Nah hari ini mama tuh ditemenin Pak Su supaya Pak Su tuh bisa ngeliatin di mana sih ada apa namanya sarangnya gitu, dan ternyata udah nggak ada orangnya lagi teman-teman, ada sarangnya aja yang udah kosong. Jadi alhamdulillah hari ini mama bisa panen serai dengan tenang. Memang selama ini sih aku nggak pernah beli serai, selalu panen aja karena di halaman aku tuh ada beberapa tempat yang mama tanamin serai. Jadi selama ini memang nggak pernah beli, cuma sekali ini serainya nggak begitu bagus teman-teman, jadi agak kurus-kurus gitu. Biasanya sih gemuk. Nah ini Pak Su lagi nemenin mama sebentar sambil ngeliatin sarang penyengatnya sambil main-main sama Emong, tapi nggak lama ya. Habis itu Pak Su naik karena mau siap-siap pergi kerja, dan karena sudah aman keadaannya, nggak ada penyengat lagi, mama bisa panen ditemenin sama Emong aja. Tapi mama nggak panen semua teman-teman, masih mama sisain setengahnya ya, setengah pohon disisain sama mama. Lanjut, aku tuh setelah itu masak teman-teman, tapi masaknya nggak aku videoin, aku mau langsung nyetrika aja. Jadi setrikaan aku tuh udah lumayan banyak, beberapa hari ini aku nggak nyetrika, aku memang kumpulin dulu, tapi biasanya tuh nggak sampai sebanyak ini gitu teman-teman, paling-paling biasanya tuh ada tiga pasang gitu udah aku setrika. Tapi kali ini lumayan banyak sih, ada baju Pak Su juga, ada baju kuliah adik juga, dan juga ada beberapa daster yang memang kayaknya perlu disetrika, karena kalau nggak disetrika tuh kusut banget gitu teman-teman, kayak bahan-bahan yang mudah kusut gitu ya. Nah sebelum aku nyetrika ini aku cari-cari konten di YouTube dulu supaya aku tuh bisa semangat kerjanya gitu teman-teman. Jadi biasanya tuh aku sambil dengerin video teman-teman, kadang juga aku sambil dengerin cerita horor, atau kadang-kadang kalau pas ada berita-berita yang menarik buat aku tuh biasanya aku denger. Nah aku tuh biasanya kalau nonton-nonton berita itu lebih ke YouTube ya daripada di TV, karena pada saat kita nonton di TV kan kita tuh harus nonton pada waktunya. Sementara kalau di sekarang ini aku lihat apapun berita di TV itu ada di YouTube gitu teman-teman. Jadi aku nggak memaksakan diri untuk nonton berita di TV, tapi akunya nonton malah di YouTube karena bisa kapan saja gitu ditonton gitu loh. Oh iya, sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman dimanapun kalian berada. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku. Semoga teman-teman tetap senang nonton video aku dan tetap ada motivasi ya buat teman-teman semuanya agar bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan baik. Kita sama-sama menyemangatin gitu ya teman-teman. Aku juga kadang-kadang mau kerja itu nonton video teman-teman dulu biar semangatnya tuh timbul gitu kan, karena nggak tahu kenapa kalau pribadi aku ngeliatin video teman-teman yang bekerja mengerjakan pekerjaan rumah tangga tuh kayaknya tuh asik, enak gitu loh ya. Jadinya aku tuh merasa juga oh pekerjaan itu ringan gitu untuk aku kerjakan. Nah mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan rasa itu kalau nonton video aku.
Dan aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel aku, yang udah mau komen-komen. Aduh, aku seneng banget teman-teman. Nggak bisa aku bilang gimana gitu ya. Makanya aku berusaha untuk selalu membalas komenan teman-teman, walaupun terkadang bisa terlambat 1 jam setelah teman-teman komen, atau 2 jam. Kadang ada yang bisa 5 jam setelah teman-teman komen baru aku bisa jawab. Tapi aku selalu usahakan untuk selalu menjawab komenan teman-teman sebagai tanda terima kasih aku untuk teman-teman semua yang udah mau komen, yang udah mau nonton video aku. Alhamdulillah, dengan aku membuat konten seperti ini, aku tuh merasa punya banyak teman, punya banyak saudara, walaupun kita belum pernah ketemu ya bunda-bunda semuanya. Tapi alhamdulillah aku merasa punya sesuatu yang baru gitu teman-teman, dan bikin aku tuh semangat lagi buat konten. Apalagi beberapa teman-teman memberikan masukan untuk aku untuk memperbaiki video aku misalnya, atau ada pekerjaan dapur aku yang mungkin terlihat belum baik, tapi teman-teman tuh mau ngasih aku masukan. Wah, aku seneng banget teman-teman. Jadi aku ucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau subscribe, udah mau komen, udah mau nonton video aku. Semoga semua video-video aku tuh bisa ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Dan juga yang untuk belum subscribe, boleh dong bantu aku subscribe supaya channel aku bisa lebih maju lagi, bisa berkembang seperti channel teman-teman lainnya. Nah, ini aku pilih-pilih dulu nih teman-teman, mana setrikaan yang mau aku gantung. Jadi aku prioritaskan yang penting-penting dulu. Sementara untuk baju-baju harian tapi wajib setrika, seperti daster yang aku bilang tadi, yang kusut-kusut itu, nah itu aku setrikanya belakangan. Kalau itu sih setrikanya nggak terlalu harus rapi gitu ya teman-teman, asal kelihatan licin ya udahlah gitu, nggak yang harus. Kalau seperti baju-baju adek ini kan aku usahakan full semua bagian disetrika karena kan mau dipakai untuk kuliah teman-teman. Dan aku senangnya juga hari ini aku tuh nyetrikanya pakai kiss spray, karena kiss spray aku tuh udah lama habis. Sebenarnya isi kiss spraynya ada, tapi botol kiss spraynya yang nggak ada teman-teman. Kadang-kadang si kakak itu kalau dia nyetrika, botol kiss spraynya dibawa sama dia ke kamarnya kan, terus dia nyetrika, botol kiss spraynya tuh nggak keluar lagi teman-teman. Kalaupun dia naruh setrikaannya tuh di tempatnya gitu, botol kiss spraynya nggak balik. Jadi otomatis botol kiss spraynya tuh nggak tahu nyelip di mana. Otomatis lah aku mau make tuh nggak ada gitu ya. Jadi kemarin waktu aku belanja bulanan, aku beli kiss spray lagi beserta isi-isinya. Nah, kenapa aku beli isinya juga? Karena ternyata saking lamanya botol kiss spray aku itu nggak ada, akhirnya isi kiss spray yang tersisa itu kadaluarsa teman-teman. Untungnya aku tuh sigap lihat gitu ya. Pas waktu aku mau make, aku lihat ternyata tanggalnya udah expired. Nah, otomatis aku pada saat ke belanja bulanan, aku langsung beli aja sama isinya, karena kali ini botol kiss spray ini aku usahakan tidak keluar dari kamar aku teman-teman. Nah, aku kan nyetrika tuh di kamar. Karena apa? Karena kalau di kamar tuh aku bisa, kalau pas harinya panas banget aku bisa sambil AC-an gitu kan. Tapi kalau di luar itu kebetulan juga mejanya memang adanya di kamar gitu, yang enak buat nyetrika, agak lebar gitu teman-teman. Makanya aku kalau nyetrika itu di kamar. Nah, botol kiss spray, isi kiss spray dan juga setrikaan itu tidak akan aku izinkan keluar dari kamar, karena aku paling males kalau mau nyetrika tuh cari-cari barangnya di mana gitu teman-teman. Ya namanya kakak ya, namanya anak muda ya, kalau kerja itu kadang-kadang kerjanya mau tapi ngembaliin barang ke tempatnya tuh nggak mau teman-teman, males gitu mungkin ya, atau apalah gitu pemikiran mereka. Jadi aku putuskan kalau mau nyetrika di kamar aku aja supaya aman, jadi barang-barangnya itu tetap kembali ke tempat gitu.
Mungkin kebiasaan dari kecil ya teman-teman, aku tuh kalau apa-apa tuh kalau setelah pakai kembali ke tempat, setelah pakai kembali ke tempat gitu ya. Mungkin pada waktu aku masih kecil itu diterapkan mama tuh seperti itu. Jadi aku tuh terbiasa untuk mengembalikan barang-barang itu ke tempatnya. Jadi kalau misalnya aku mau kerja, barang-barang itu nggak ada, rasanya pusing sendiri gitu teman-teman, harus cari-cari lagi gitu ya, karena mencar-mencar. Tapi kayaknya aku masih belum berhasil nih ngajarin kakak. Kalau adek, alhamdulillah udah bisa seperti itu malahan. Kalau dia habis pakai barang, misalnya pakai helm, dia pulang ke rumah, pulang kuliah, helm ditaruh di tempatnya, sepatu ditaruh di tempatnya. Kalau kakak memang rada agak-agak beda dikit. Memang dari kecil kelihatan lebih bandel daripada si adek, tapi alhamdulillah membuat kehidupan kami itu lebih berwarna gitu teman-teman, karena selama ini juga segala sesuatu yang dia lakukan itu nggak sesuatu yang bikin masalah gitu teman-teman ya, cuma mungkin kedisiplinan dia dibandingkan dengan adik itu kalah gitu ya. Dan itu juga aku sering ingatkan dia berkali-kali, terkadang dia ingat tapi terkadang dia lupa lagi, kadang ingat lagi, kadang lupa lagi. Ya sudahlah, aku memaklumi karena mungkin memang kalau dibilang dewasa ya belum dewasa, tapi kalau dibilang anak-anak ya sudah bukan anak-anak lagi. Aduh, aku sambil curhat ini teman-teman, maaf ya. Dan kalau teman-teman punya masukan buat aku gimana caranya untuk bisa lebih mendisiplinkan anak-anak, mungkin teman-teman punya ilmunya, boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Aku lanjut nyetrika ini teman-teman. Nah ini baju kaos dalamannya Ade, aku setrikain juga. Terus ini ada baju mama juga, beberapa yang aku setrikain. Sebenarnya sih ini mama nggak tahu ya teman-teman. Kalau tahu aku pasti dilarang nyetrikain baju beliau. Kenapa ini aku setrikain? Karena ini bajunya biasa dipakai beliau itu buat jalan-jalan, kalau misalnya jalan-jalan sore gitu, nyantai tapi di luar gitu loh teman-teman. Bukan baju rumahan sih sebenarnya, kalau misalnya ada tamu gitu ya, baju ini kadang dipakai sama beliau. Jadi ini aku setrikain aja biar rapi gitu ya. Biasanya kalau aku mau nyetrikain gini, kalau aku bilang pasti dilarang, jadi aku diam-diam aja langsung setrikain. Dan pada saat aku anterin ke kamar beliau, beliau kaget-kaget kenapa mesti disetrika, katanya itu kan pakaian harian, katanya gitu. Aku ketawa aja teman-teman. Ya namanya orang tua ya teman-teman, kalau nggak kita yang ngurusin siapa lagi, apalagi mama aku tuh udah umurnya 65 tahun teman-teman. Aku minta doa teman-teman supaya mama aku bisa panjang umur ya. Lanjut, ini aku mau masak-masak. Nah ini sore hari teman-teman, aku tuh mau masak ikan baung, makanan kesukaannya Pak suami. Nah ini kalau dia makan ini teman-teman, aku duduk di sampingnya aja nggak diajak ngomong sama dia, saking dia tuh suka banget sama ikan ini. Nah ikan baungnya ini supaya nggak amis, aku cuci dulu pakai garam sama jeruk nipis ya. Aku balur-balur gitu, terus aku biarkan kurang lebih 10 menit teman-teman. Karena kalau langsung dimasak ikan baung ini amis sekali. Enak sih, enak, tapi amis banget gitu loh teman-teman. Nah ini ada ikan yang masih belum terpisah karena aku tuh ngeluarinnya belakangan. Pertama tuh aku ngeluarinnya kan satu box, ternyata tuh nggak cukup teman-teman. Salah apa sih, salah ngambil gitu ya, jadinya aku keluarin satu lagi. Jadi udahlah, mau aku masak aja, kalaupun ada nyisa biar bisa untuk besok pagi sarapan bakso. Untuk bumbunya sama aja seperti biasa, bawang merah, bawang putih, ada jahe, kunyit, terus pakai kemiri dan serai dan juga laos, jangan lupa teman-teman. Tapi kalau nggak pakai laos juga nggak apa-apa sih, yang pasti pakai serai ya, dan serainya juga agak banyakan biar agak wangi gitu. Untuk bumbunya aku ulek aja, karena memang bumbu ulek itu sebenarnya lebih enak ya. Aku masih punya sisaan bumbu jadi yang bawang itu yang dulu aku bikin teman-teman, masih ada ya kurang lebih 2-3 sendok lah ya di kulkas itu. Tapi emang beda kali ya, entah apa perasaan aku aja atau memang gimana, cuma rasanya tuh lebih enak memang kalau bumbu tuh langsung diulek, langsung dibikin pada saat kita mau masak.
Nah ini tadi bumbunya udah jadi. Setelah jadi tuh aku balurin ke ikannya. Ikannya udah aku cuci juga, udah aku bersihin. Terus aku balurin ke bumbu, aku diamkan kurang lebih 10 menit gitu teman-teman. Terus ini juga pakai campuran terong asam. Cuma terong asamnya tadi pas aku lagi ngupasin dan motong-motong itu sama sekali videonya lupa. Aku nggak ngeklik HP-nya gitu teman-teman, nggak di on kameranya. Jadi akhirnya aku nggak punya video ngupasin terong asamnya ya. Terus terong asamnya tuh sudah ada di dalam panci gitu, langsung aku kasih air, terus aku kasih ikannya, aku masukin juga. Nah sisa bumbunya itu aku aduk-aduk pakai asam jawa, terus aku masukin ke dalam panci. Buat temen-temen jangan salvok ya, aku pakai tangan karena itu tangan aku udah bersih. Keran air tuh di samping aku itu, jadi aku sebentar-sebentar cuci tangan. Aku kasih gula sedikit, terus kasih penyedap. Aku kasih kaldu ayam, kemudian aku kasih garam juga. Nah terus untuk campurannya juga aku tambahin timun sama cabai rawit teman-teman. Timun sama cabai rawit ini bakalan bikin wangi masakan gitu ya teman-teman. Nah jadi aku tuh nggak nyambel lagi kalau bikin ikan kayak gini. Kalau Pak Sum mau pedes tuh tinggal dipitesin aja cabenya, karena cabenya itu aku masukin dalam keadaan utuh. Kenapa ini aku masukin timun? Karena aku tuh masih punya timun satu gitu teman-teman, sisaan, makanya ini aku masukin aja. Kalau timunnya ini aku bikinin lalap gitu, kasihan mama, karena mama itu giginya nggak begitu kuat kalau untuk makan yang agak keras gitu teman-teman. Jadi ini biar aku masukin ke dalam sayur aja biar bisa dimakan. Nah ini ikannya teman-teman udah hampir mateng. Sesaat sebelum matang aku masukin timun dan cabenya. Lalu aku aduk-aduk sebentar, aku nggak nunggu lama teman-teman. Pokoknya agak layu sedikit aja timunnya, aku udah matiin kompornya ya. Sambil aku cicipin juga kalau ada yang kurang. Alhamdulillah masakan aku selesai teman-teman. Jadi hari ini aku cuma masak satu menu aja. Kalau sayur yang kelihatan itu tuh sayur lodeh kemarin ya teman-teman, coba masih ada, jadi aku panasin aja. Jadi hari ini aja lauk kami, lauk ikan baung dimasak asam gitu teman-teman. Lanjut ini sambil mama ngebersihin lam torogung, ngupasin lam toro gitu teman-teman. Jadi kemarin tuh kan pesan sama tetangga minta dibagi 10.000 gitu ya. Jadi dianterin sama beliau. Nah kebetulan beliau nganterin itu pada saat kami lagi nggak ada di rumah. Jadi si adek yang nerimain dan belum dibayar karena belum tahu harganya berapa. Walaupun aku tuh mintanya 10.000 tuh beliau tuh ngasihnya banyak gitu loh teman-teman, jadinya nggak berani ngasih 10.000. Makanya nanti kalau ketemu mau ditanya lagi ini berapa, tapi mau ketemu sama si ibu ini agak sulit karena kan dia hari-harinya kerja dan ada di rumah itu cuma malam. Sementara kalau mau ke rumahnya itu ngelewatin rumah tetangga yang ada guguknya, jadi nggak berani gitu loh teman-teman. Sehingga mama tuh nungguin kalau nggak Sabtu atau Minggu gitu nanti, karena hari Sabtu atau Minggu tuh beliau nggak kerja. Kalau hari Sabtu tuh beliau tuh jam 10 pagi udah pulang dari tempat kerjanya, kalau hari Minggu beliau libur. Jadi nanti aja ke sana. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Makasih buat teman-teman yang udah mau nonton, makasih buat teman-teman yang udah klik video ini dan udah subscribe. Yang belum subscribe boleh bantuannya untuk subscribe channel aku. Jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.